salah satu kota di Uzbekistan yang memegang peranan penting dalam peradaban dunia. Di kota inilah ilmu aljabar lahir. Terletak kurang lebih 1000 km dari pusat ibu kota Uzbekistan, Tashkent. Traveler memang harus menempuh waktu lumayan panjang untuk menuju Khiva. Waktu tempuhnya sekitar 11 jam perjalanan melewati Samarkand dan Pukh. Dan salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi pelancong jika berkunjung ke Khiva adalah yang satu ini nih. Ya, Ijang Kala, sebuah situs sejarah yang dinobatkan sebagai bagian dari situs warisan budaya dunia UNESCO. Nah, untuk masuk ke dalam kompleks Ijang Kala ini memang Anda harus membeli tiket seperti ini. Harga tiketnya sekitar 50.000 sampai 150.000 som atau sekitar 100.000 sampai 180.000. Ada 3 kategori, ada yang ekonomi, standar, dan juga yang VIP 150.000 som. Dan yang harus diperhatikan ketika Anda datang ke sini tidak hanya tiket, tapi tentu pakaian dingin seperti ini. Karena kalau misalnya Anda traveling ke sini around bulan November sampai Desember, itu suhunya mencapai minus 1 derajat. Dan yang terparah nanti di sore hari sampai minus 4 derajat Celcius. Bangunan kuno menyerupai kastil seluas 26 hektar ini menjadi pemandangan yang luar biasa. Kata Ijang Kala sendiri memiliki arti kota di dalam benteng. Dan kali ini saya tidak sendiri menjelajahi kota tua Ijang Kala. Saya ditemani Sukama, salah satu pemandu wisata yang ada di sini. So Zuhamal Khalsa Minar is the one that famous here in Ijang Kala. Would you please say about the history about the Khalsa Minar? About the minaret, it is known among the local people as a short minaret. It is now unfinished one. Now it is 29 meters high, long. But it would have been finished, it would have been 18 meters long, and Bukhara could be seen from the minaret. During the construction, Bukhara's Amir heard about the minaret and said that when they finished the minaret, I brought the same master to Bukhara and ordered to build bigger than that one. Muhammad Amin Khan heard about the Bukhara's Amir's word and said that when they finished the minaret, I killed the same master. Dibalut warna biru kehijauan, menara ini menjadi saksi bisu kekuasaan Muhammad Amin Uzbekistan. Sejarah mencatat, Muhammad Amin Khan sangat berambisi membangun menara tertinggi bisa mengamati musuh hingga ke tanah Bukhara. Meski tak terselesaikan, Khalsa Minar kini menjadi ikon kota Khiva. So this is inside the building, and what is this before? Medrese. Before here was a medrese. After 1975, he opened as a hotel. 130 rooms and then for 206 students before. Oh, I see. Ya, untuk mengenjot pariwisata bekerjasama dengan pihak swasta mengelola Madrasah Muhammad Imam ini sebagai salah satu hotel terbaik di Khiva. Jadi untuk Anda traveler yang ingin merasakan nuansa kota tua di Khiva, maka hotel yang satu ini bisa jadi pilihan menarik. Dan setelah puas mencicipi aroma tempo dulu di hotel madrasah ini, di luar sepertinya para pelancong tak ingin ketinggalan pula membeli pernak-pernik khas Khiva. Salah satu yang menarik perhatian adalah yang ini nih, topi tradisional khas Khiva alias shukurma. Ya, suhu yang ekstrim saat musim panas dan juga musim dingin membuat para lelaki di Khiva lalu membuat topi-topi dari bulu domba. Topi ini akan melindungi dari teriknya mentari di musim panas dan juga menahan dingin yang menerpa saat salju turun sekitar bulan Desember hingga Januari. Sukama sepertinya tak bisa seharian menemani saya menjelajah Khiva. Ya, sehari rasanya tak akan cukup untuk menapaki setiap sudut kota tua ini. Salah satu bangunan bersejarah yang wajib dikunjungi ketika Anda berwisata ziarah adalah Masjid Jum'ah. Nah, masjid ini dibangun pada abad ke-10, kemudian pada abad ke-18 terbakar dengan tidak sengaja. Nah, pada saat itu Perdana Menteri Abdul Rahman akhirnya membangun kembali masjid ini dengan dana pribadi yang dimiliki. Kemudian yang masih tersisa adalah sekitar 6 buah pilar, salah satunya yang satu ini, dan bekas terbakarnya masih tersisa di sini. Ya, masjid ini pernah menjadi salah satu masjid masyhur yang bisa menampung ribuan jamaah. Dari 100 tiang menyangga kokoh masjid yang kini jadi bagian dari situs UNESCO ini. Tak hanya saya, wisatawan lain yang bertandang ke sini pun dibuat berdecak kagum dengan keindahan masjid ini.
Destinasi selanjutnya adalah salah satu menara tertinggi di Uzbekistan, yakni Islam Khoja Minaret. Salah satu tempat menarik lain yang harus kita datangi di sini adalah Minaret Islam Khoja ini. Ini salah satu menara tertinggi yang ada di Uzbekistan, tingginya sekitar 57 meter, dan untuk mencapai ke atasnya kita harus menapaki anak tangga 180 lebih anak tangga. Dan setelah sampai di menara, Anda akan disuguhi dengan panorama indahnya Icangkala dari ketinggian. Dari negeri dongeng sejauh mata memandang, Anda seolah berada di negeri saat Aladin bercengkrama dengan kekasih pujaan hatinya, Putri Yasmin. Dari ketinggian Anda bisa melihat deretan madrasah dan komplek arsitektur yang unik. Maka tak heran jika komplek Islam Khoja menjadi salah satu kebanggaan warga Khiva. Belum lengkap rasanya melancong ke satu daerah tanpa menyesap aroma kearifan lokal dan tradisi dari kota tersebut. Dan pusat kerajinan tradisional salah satu hal yang menarik untuk Anda jadikan daftar wajib di kunjungan jalan-jalan Anda ke Khiva. Banyakkan warga lokal memilih menjadi perajin pahatan kayu. Seni ukir kayu ini menjadi salah satu kerajinan khas yang ada di Khiva dan diturunkan dari generasi ke generasi. Yang saya datangi sekarang, ini yang tertua yang ada di sini karena sudah 7 generasi membuat seni ukir kayu seperti ini. Setiap anak laki-laki di Khiva wajib bisa menguasai seni ukir kayu. Sedari kecil tangan mereka telah dilatih untuk bisa menorehkan pahatan-pahatan cantik di atas kayu. Pola yang dibuat juga menjadi kreasi masing-masing anak. Namun tetap ada pola utama, yakni buah delima yang menjadi simbol kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Selain untuk menghiasi dinding masjid dan madrasah, ukiran kayu berupa buah tangan atau souvenir ini juga banyak diburu wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Untuk harga Anda bisa mendapatkan tempat menyimpan Al-Quran seperti ini mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000 saja. Harga yang sebanding dengan keindahan pahatan yang juga dikerjakan dengan penuh ketelitian. Lain kaum laki-laki, lain pula kaum perempuan di Khiva. Soal keterampilan, mereka punya satu keahlian yang juga menjadi tradisi dari generasi ke generasi, yakni membuat karpet. Ya, karpet Afghani Uzbekistan dikenal memiliki keindahan dan tingkat kesulitan pembuatan yang luar biasa. Industri karpet berkembang pesat, namun sayang, industri rumahan seperti ini kian digerus zaman. Untuk menjaga tradisi tetap hidup, perempuan di Uzbekistan, terutama di Khiva, wajib bisa membuat karpet. Selain untuk membantu mata pencarian keluarga, bisa memiliki keahlian membuat karpet seperti ini, jadi kebanggaan tersendiri bagi mereka. Ini betul-betul luar biasa sih, dibutuhkan ketelitian dan juga memang harus telaten karena desain ini harus betul-betul diperhitungkan. Benang yang mana harus ditaruh di mana, kayak seperti ini nih, warna yang ini harus tepat ditaruh di tengah-tengah seperti ini, karena kalau tidak akan merusak semua desain dari karpet. Nah, kemudian yang bikin ini menjadi kuat adalah karena ini ditarik seperti ini, jadi ini akan bertahan lebih dari ratusan tahun biasanya, dan industri karpet di Uzbekistan memang yang terbaik. Gak heran makanya harganya sangat luar biasa mahal, dan satu karpet seperti ini proses pembuatannya memakan waktu sekitar 8 sampai 9 bulan. Mengingat proses pembuatan yang tidak mudah, maka wajar jika satu karpet dihargai 1 juta hingga puluhan juta rupiah tergantung jenis benang yang digunakan. Jika benang sutra yang menghiasi sang karpet, maka Anda harus merogoh kocek agak dalam untuk bisa membawa karpet sutra sebagai buah tangan. Kini saatnya kita mengisi perut. Di salah satu restoran yang terletak tidak jauh dari situs bersejarah Icangkala, para pelancong bisa menikmati ragam kuliner tradisional khas Khiva. Selain wisata sejarah dan ziarah, pemerintah Uzbekistan juga gencar mempromosikan wisata gastronomi atau wisata kuliner. Maka tak heran jika beberapa restoran yang ada dekat dengan destinasi wisata wajib menyuguhkan sajian tradisional kepada para pengunjung. Eğer bilikimiz yok etsek, milli urf odatlarımızın, milli taomlarımız yok etsek, demek bize kılışken buladı. Şunun için biz hareket kılmamızın millilikimiz saklar. Size okşar. Tapi sebelum kita cicipi hidangan utama, kita intip dapurnya dulu.
Ada beberapa hidangan tradisional yang hingga kini masih dipertahankan keberadaannya, diantaranya tuk sumbaraks, hidangan pembuka serupa pangsit. Namun jika biasanya pangsit diisi dengan daging atau udang, pangsit khas Khiva ini diisi dengan telur dan susu seperti ini. Nah, yang satu ini juga merupakan pangsit khas dari Uzbekistan, namanya manti. Tapi manti khas Khiva sedikit berbeda dengan yang ada di kota lain di Uzbekistan. Di sini manti diisi dengan irisan lada. Metro TV, knowledge to elevate.